dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap gadis, remaja atau anak di bawah umur. Ngeri apaan sih? Lebay banget. Itu tuh, Dit. Warga yang Jangan main HP mulu. Itu tuh liatin tuh. Pelecehan sama pencabulan makin hari makin marak aja. Lo tutup berita di TV-an tuh. Iya ya, makin kesini makin banyak banget berita-berita tentang pencabulan, tentang kekerasan seksual, segala macam. Gue kayak, kenapa ya ada orang yang berani banget dan tega banget ngelakuin itu gitu. Mereka kayak nggak takut dosa, kalaupun dia ketangkep di penjara hukumannya berat. Kenapa mereka berani banget gitu? Gue Ya, nggak biasanya kebayang ya. tuh kayaknya gara-gara si pelaku tuh nggak ngejaga pandangan gitu ya. Terus habis itu di tengah ngeliat aurat dikit langsung nafsu gitu loh bawaannya lo. Gue nggak relate gitu, karena gue sebagai laki-laki pemuda masjid yang sangat baik hati, tampan, tidak sombong, sangat hijau sekali, hidupnya sangat lurus. Gue kayak nggak pernah kebayang gitu, kayak gitu-gitu gitu. Percaya gue percaya. Emang lu deh paling bener laki-laki di dunia ini. Tapi bener juga sih apa yang tadi lo bilang ya. Misalnya nih, gua lagi jalan, gak sengaja ada perempuan lagi mandi, temboknya bolong. Gua gak sengaja ngeliat, terus gua ngeliat dia lagi mandi. Dosa gak ya? Jangan dibayangin, Radit. Ya juga. Tapi bener gak sih kalau misalnya gua gak sengaja, atau lu gak sengaja melihat satu hal yang auratnya terbuka, itu dosa gak ya? Iya sih. Gue juga kadang penasaran. Kan kadang emang bukan kemauan kita gak sih? Tiba-tiba gitu. Dapat rezeki gitu. Bukan gitu dong. Tapi ya juga sih menarik sih. Kalau misalnya kita nggak sengaja, itu tetap dosa ya? Gue harus tanya sama siapa ya? Gue tahu nih. Kita harus tanya sama yang ahlinya. Langsung aja kita nonton ceramah dari Kiai Said. Buat tahu jawabannya nih. Oke, kita dengerin bareng-bareng. Bagaimana Islam mengatur hawa nafsu kita? Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menjaga pandangan kita adalah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menahan diri kita sendiri, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim. Hai orang-orang beriman, bahkan wanita yang beriman, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tundukkan pandangan kalian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mahramnya. Dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Palingkan dari sesuatu yang sengaja, apalagi nggak sengaja, buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat sengaja, bahkan juga mengikuti hawa nafsunya, ini bahaya sekali, menjadi catatan dosa kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sengaja saja, sikap kita yang terbaik adalah memalingkannya, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan pertama kata Nabi untuk sahabat Ali bin Abi Thalib adalah itu pandanganmu. Yang kedua adalah pandangan setan dan sebagainya. Dari mata turun ke hati, lalu diikuti hawa nafsu, menyebabkan kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berdosa, mereka yang membuka auratnya, kemudian juga mereka yang melihatnya. Nah, ini harus kita jaga. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir, sering berdoa, saat lalai jauh daripada Allah, segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tidak sengaja atau sengaja melakukan maksiat dan dosa, segera kembali kepada Allah. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang beriman saat digoda oleh setan, diingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Mudah-mudahan mata kita, pendengaran kita dijauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dunia apalagi akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, tercerahkan lah kita semua ini ya kan. Semoga kita dijauhkan lah ya dari pandangan, pendengaran apa-apa yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tapi yang menarik ya, ada satu statement dari Ustadz tadi yang bilang kalau misalnya pandangan pertama itu milik kita, kalau pandangan yang kedua itu sudah dibumbui dengan ada namanya setan, hawa nafsu dan sebagainya. Artinya kalau misalnya nih gue lagi ngeliat sesuatu yang itu adalah aurat, gue lama-lamain aja kalau begitu ngeliatinnya, supaya nggak jadi dosa nih. Nggak gitu konsepnya. Lu kan niat lu udah beda, itu juga kena tuh. Kalau misalnya niat lu udah berubah, nggak usah nyari-nyari celah. Iya juga ya. Jadi tuh kayak gitu tuh nggak bisa ya. Jadi misalnya gue supaya nggak jadi pandangan yang kedua, gue liatinnya terus. Gue udah kebaca, pikiran lu gue udah kebaca. Nggak gitu konsepnya. Tapi bentar ya, gue pernah lihat kalau nggak salah di handphone lo. Ya, aduh. Ini pada goyo dia six pack begini. Aduh. Ini kan juga aurat orang. Hah? Jadi gimana? Parah? Hah?
Ini lo jadi dosa jariah. Setiap hari lo lihat terus-terusan seperti ini, jadi dosa buat lo. Udah bang, putus-putus omongannya nih. Nggak tahu nih. Ini handphone sama siapa? Ayo, minjem dosa kan? ini. Parah Astagfirullahaladzim. sekali ya, parah. Astagfirullahaladzim. Menanti diganti deh kalau begini ya kan.